Sepatu Yuza 19 merupakan sepatu trail running yang memiliki fitur teknologi yang sangat bermanfaat. Teknologi Hexacast pada insole dan Airflex pada midsole membuat pengguna dapat meningkatkan performa selama trail running di gunung. Sepatu Yuza 19 dapat juga digunakan untuk hiking santai, trekking gunung, dan bahkan jalan-jalan di perkotaan. Sepatu Yuza menawarkan performa yang sangat baik untuk memberikan pengalaman berbeda dan didesain khusus untuk digunakan di medan alam pegunungan Indonesia yang bervariasi. Hai, jumpa lagi dengan gue, Pendaki Jadi-Jadian. Pada video kali ini gue ingin mereview salah satu sepatu brand lokal yang saat ini sedang naik daun, yaitu merek 19. Ya, jadi sepatu 19 ini dia sudah menjadi official partner ya. Kalau kita lihat untuk stiker yang ada di kotaknya, dia sudah menjadi official partner dari PB PASI, yaitu Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Mungkin setiap ada kegiatan dari PB PASI atau mungkin kompetisi ya, jadi sepatu ini menjadi sponsor yang dia memberikan sepatu secara gratis mungkin ya. Gue juga pengen. Yuk, tidak berlama-lama, kita akan lihat saja apa isinya. Ya, kebetulan untuk sepatu yang gue beli yaitu seri Yuza. Ini dia. Sepatu seri Yuza ini memang dikhususkan untuk kegiatan trail running gunung, dimana untuk ketinggian dari lehernya ini dia low-cut ya, sehingga saat kita bergerak itu memberikan keleluasaan kepada kaki kita dalam bergerak atau berlari dan lain sebagainya ya. Namun untuk sepatu ini yang namanya sepatu low-cut ya, menurut gua dia lebih cocok digunakan saat kita tidak membawa beban yang berat, misalnya seperti trekking nih dengan membawa carrier 100 liter nih. Nampaknya untuk menggunakan sepatu ini bagi yang tidak biasa itu mungkin akan sangat beresiko ya, karena engkel ya. Sedangkan untuk kegiatan trail running yang kita tidak membawa beban, yang hanya membawa air dan sedikit snack, itu sangat cocok menggunakan yang model low cut seperti ini ya. Kira-kira bagaimana ya sepatu ini? Apakah sepatu ini itu worth it kita gunakan untuk trail running di alam pegunungan Indonesia, dan apakah kira-kira bisa kita gunakan untuk trekking? Nanti akan kita coba, dan kira-kira apa kelebihannya dan kekurangannya apa, kemudian bahan-bahannya apa saja, kira-kira fitur apa saja, teknologi apa saja yang ada di sepatu ini. Dan sebelum kita mulai nih, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng kalian agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Pendaki Jadi-Jadian. Yuk kita eksekusi. Teman-teman harus tahu nih apa saja yang menjadi bagian-bagian dari sepatu ini dan apa manfaatnya. Bagian pertama adalah padding ankle. Padding ankle adalah bagian sepatu yang persis mengenai ankle kaki. Bagian ini berfungsi untuk melindungi ankle kaki dari cedera atau terkilir. Untuk sepatu Yuza 19 ini, padding ankle-nya bertipe low cut karena memang ditujukan untuk kecepatan pergerakan seperti aktivitas trail running. Bagian selanjutnya adalah backstay atau heel counter. Adalah bagian sepatu yang berada di paling belakang, berfungsi untuk melindungi tendon Achilles dan tumit kaki serta melindungi jahitan sepatu bagian belakang yang memungkinkan terjadinya friksi karena terkena bebatuan ataupun benda-benda keras lainnya. Pada sepatu Yuza ini, backstay terbuat dari bahan polyester yang tebal. Bagian selanjutnya adalah lidah sepatu atau tongs. Lidah sepatu alias tong adalah bagian dari sepatu yang terletak persis di bawah tali sepatu. Lidah sepatu ini berfungsi untuk menyebarkan tekanan ke seluruh permukaan kaki ketika tali sepatu sudah diikat. Tong sepatu Yuza ini sangat empuk dan nyaman saat digunakan. Selanjutnya adalah outsole. Outsole merupakan bagian terluar bawah dari sepatu yang bersentuhan langsung dengan bidang yang akan dilewati atau diinjak. Fungsi dari outsole adalah memberikan traksi antara kaki dan permukaan tanah, batu, dan lain sebagainya. Dengan teknologi rubber touch outsole, sepatu Yuza memiliki outsole yang dirancang agar dapat memberikan traksi yang baik ketika digunakan untuk berlari dan memiliki tingkat abrasi yang rendah, sehingga outsole bisa bertahan lebih lama. Selain itu, outsole pada sepatu ini juga tebal, waterproof, dan anti-slip. Bagian selanjutnya adalah insole yang terletak di bagian dalam bawah sepatu yang bersentuhan langsung dengan telapak kaki. Insole sepatu Yuza 19 memiliki teknologi Hexacast atau insole EVA yang didesain khusus untuk memberikan kenyamanan dan cushioning lebih pada saat berlari melalui konstruksi heksagonal pada EVA. Selain itu, teknologi ini juga dapat mengurangi suhu panas dalam sepatu ketika digunakan. Selanjutnya adalah midsole yang terletak di antara outsole dan insole yang berfungsi sebagai peredam antara kaki
dengan permukaan bidang yang akan dilalui. Midsole sepatu Yuza 19 dilengkapi dengan teknologi Air Flex Sole. Teknologi ini membuat midsole sangat empuk dan ringan, terbuat dari campuran bahan busa dan karet. Kandungan busa dalam sole ini menciptakan lari yang lebih nyaman, dan kandungan karet dalam sole ini memberikan traksi yang maksimal serta ketahanan abrasi yang baik. Kemudian rubber to bumper adalah bagian terdepan dari sepatu yang terletak persis di jemari kaki. Fungsinya untuk melindungi dan meredam ujung jari-jari kaki terhadap dampak bila terkena benturan batu, akar, dan benda keras lainnya. Untuk sepatu Yuza 19 trail running ini, rubber to bumper sudah menyatu dengan outsole-nya, sehingga bahan dan performa juga sama seperti outsole. Selanjutnya adalah bagian upper yang merupakan bagian atas sepatu yang meliputi kaki mulai dari jari-jari kaki, bagian punggung kaki, samping kiri kanan hingga ke bagian belakang kaki. Upper ini berfungsi untuk melindungi permukaan kaki termasuk bagian ankle kaki. Bagian upper pada sepatu Yuza 19 ini disempurnakan dengan teknologi Hyperweb. Hyperweb adalah lapisan plastik tipis yang berfungsi untuk memberikan struktur yang baik pada sepatu tanpa memberikan tambahan beban yang signifikan dan tidak mempengaruhi fleksibilitas pada sepatu. Material upper terbuat dari bahan polyester yang dapat diberikan corak, diatur tingkat gramasinya, dan elastisitasnya. Memiliki karakter material yang kuat, ringan, dan memiliki sirkulasi yang baik. Upper sepatu Yuza juga menggunakan teknologi cetak 3 dimensi yang memungkinkan upper untuk memiliki struktur tanpa jahitan, sehingga upper menjadi lebih ringan namun tetap dapat memberi dukungan pada kaki saat berlari dan memberikan unsur estetik pada sepatu. Selanjutnya adalah lock stopper. Sepatu ini memiliki lock stopper sebanyak 4 lubang yang diameternya sangat pas dengan tali sepatunya. Tentu saja karena dengan fitur fit lock pada lock stopper membuat tali sepatu tidak mudah terlepas dari lubang lock stoppernya. Lock stopper ini berfungsi untuk mengunci kekencangan tali sepatu agar posisi sepatu stabil saat digunakan. Oke, dan sekarang gue akan sharing bagaimana performa sepatu ini saat gue gunakan untuk berbagai macam kondisi. Sepatu ini gue tes langsung di gunung dengan 2 cara, yaitu trekking dengan membawa beban medium dan trail running yang tentu saja tanpa beban. Di sini gue melewati beberapa jenis trek seperti tanah, akar, kerikil, bebatuan besar, rumput, dan batuan vulkanis. Gue akan menjelaskan bagaimana performanya, tingkat kenyamanannya, dan kira-kira aktivitas apa yang sesuai dan cocok menggunakan sepatu ini, yaitu Yuza 19 ini. Percobaan pertama, gue coba gunakan untuk trekking naik gunung membawa beban medium dengan carrier ukuran 40 liter, berat beban sekitar 11 kilo. Di sini, gue bagi penjelasan menjadi 2 tahap, yaitu fase naik gunung dan fase turun gunung. Untuk fase naik gunung, kesan pertama yang gue rasakan adalah inner sepatu yang nyaman dan insole yang empuk, dan gue merasakan kaki gue bergerak dengan leluasa. Karena hal ini tentu saja pengaruh dari pad sepatu bertipe low cut. Low cut yaitu tinggi pad sepatu di bawah mata kaki. Gua merasakan performa sepatu ini yang memberikan keleluasan bergerak selama fase naik gunung. Hal ini didukung oleh body upper dan outsole sepatu yang fleksibel. Gue bisa bilang ini fleksibel karena setelah gue lihat bagian depan baik itu upper dan outsole tidak kaku, bahkan mengikuti bentuk menekuk telapak kaki kita sehingga fase naik gunung gue menjadi lebih efektif. Saat gue melewati tanah licin tidak mudah terpleset karena outsole yang berbahan karet dengan teknologi rubber touch outsole-nya sangat baik dalam bekerja. Sepatu ini memang dirancang khusus agar anti slip dan anti licin saat digunakan di berbagai jenis medan, namun sayangnya saat gue menginjak kayu yang basah, gue agak sedikit terpleset. Sebenarnya wajar sih karena kayunya juga berbentuk memanjang dan ada lumut, dan kebetulan banget saat gue injak kayu terkena bagian tengah sepatu. Kadang gue menginjak bebatuan seperti tumpukan kerikil. Secara kenyamanan dan keamanan untuk trek kerikil menurut gue performanya oke, namun karena ini low cut, kadang ada batu yang masuk melalui celah pad ankle. Hal ini tidak menjadi masalah besar menurut gue. Hanya saja lebih repot saja mengeluarkan batu-batu kecil yang terselip di antara pad ankle. Saran dari gue akan lebih baik jika menggunakan gaiter running yang pendek. Kemudian untuk bobotton besar yang kasar, di sini gue juga sangat merasakan performa sepatu ini ya. Dalam kondisi menginjak batu yang miring dan kasar, gue mencoba untuk berpijak dengan kedua kaki gua dan hasilnya tidak slip dan tidak licin. Padahal kondisi kemiringan batu lumayan dan beban yang gue bawa lumayan berat ya, alias medium. Hal ini menandakan outsole bekerja dengan baik.
Kemudian untuk insole sepatu ini dilengkapi dengan teknologi Hexacast yang memberikan rasa empuk di kaki. Hal ini gue rasakan saat gue berpijak, gue terasa nyaman dan empuk sehingga gue bisa lebih menikmati pendakian. Begitupun saat gue melangkah, traksi yang diberikan lumayan efektif sehingga kaki kita tidak cepat lelah. Traksi yang efektif juga dipengaruhi oleh teknologi Airflex yang ada di midsole. Teknologi ini membuat midsole sangat empuk dan ringan, terbuat dari campuran bahan busa dan karet. Beberapa kali gue juga menendang benda keras seperti batu, kayu, dan sebagainya dengan adanya rubber to bumper yang menyatu dengan outsole-nya sehingga kaki gue tidak terasa sakit. Namun berbeda saat kaki gue terkena batu pada bagian upper, sakitnya lumayan terasa. Yang namanya trekking gunung pastinya kadang kita juga terasa lelah atau tidak fokus sehingga tidak sengaja kaki kita menendang batu dan benda keras lainnya ya. Tali ikat sepatu yang tidak mudah terlepas saat trekking, padahal gue hanya mengikat dengan cara biasa dan gue juga hanya menggunakan satu feet lock stopper bagian bawah. Oh iya, kalau gue biasanya hanya menggunakan satu lock stopper dalam kondisi naik gunung, alasannya karena dapat memberikan keleluasaan kaki gue untuk bergerak. Sebenarnya manfaat akan lebih terasa saat trail running ya, yang membutuhkan pergerakan lebih lentur dan lebih leluasa dari kaki kita yang dapat mempengaruhi kecepatan saat trail running. Saat fase naik, fungsi dari counter heel di sini juga sangat terasa. Dalam kondisi menanjak, tumit gue menahan di sisi belakang sepatu yang dilindungi counter heel-nya. Dalam kondisi menanjak terus-menerus, tumit gue tidak terasa sakit, padahal beban bawaan gue termasuk medium up. Kondisi pendakian yang lumayan panas terik juga kaki gue tetap terasa sejuk ya. Sirkulasi pada sepatu ini menurut gue sangat baik. Kemudian saat fase turun gunung dengan beban, setelah gue jelasin gimana performa saat fase naik gunung tadi, kemudian bagaimana sih kira-kira performa, kenyamanan, dan safety saat fase turun gunung dengan membawa beban medium dengan menggunakan sepatu Yuza 19 ini. Menurut gua perbedaannya cukup signifikan alias lumayan berbeda. Saat turun gunung, kaki kita menahan total berat badan sebesar 3-5 kali berat badan ditambah beban yang kita bawa. Justru itu mengapa saat turun gunung kaki lebih cepat terasa sakit, lelah, bahkan bisa keseleo jika tidak hati-hati. Ya, pentingnya penggunaan sepatu saat fase turun sangat mempengaruhi kenyamanan dan keamanan kaki kita ya. Biasanya kalau gue sendiri lebih yakin dengan model sepatu yang pad ankle-nya mid-cut dalam kondisi membawa beban yang lebih dari 11 kilo. Tentu saja saat fase turun gunung, kaki kita akan berperan sangat penting. Jika dengan membawa beban, tentu saja ritme trekkingnya pun pelan atau berjalan biasa ya. Dalam kondisi tersebut, biasanya kaki gua akan menapak lebih lama sehingga kaki menahan beban yang lebih lama pula. Hal ini biasanya akan membuat kaki gua cepat lelah. Walaupun insole sepatu Yuza ini sangat nyaman, namun jika kondisi tersebut terus-menerus, kaki gua lumayan pegel nih setelah pendakian. Justru itu yang namanya trekking dengan beban harus pandai-pandai mengatur waktu trekking, istirahat, dan pemilihan sepatunya. Gua membeli sepatu ini ukuran yang upsize 1 nomor, ukuran gua aslinya 40 dan yang gua beli ukuran 41. Tentu saja ini ada alasannya. Yang gua rasakan saat fase turun gunung pada trek yang menurun terjal, kaki gua melangkah sambil menahan. Kondisi tersebut membuat telapak kaki gua bergeser lebih ke depan sehingga dengan upsize 1 nomor, kaki bagian depan gua masih ada space yang dapat menghindari cedera lecet pada kaki depan dan telapak kaki, terutama bagian kuku ya agar tidak kapalan. Kemudian jalur trekking yang menurun menjadi tantangan tersendiri menurut gua. Di sini kaki bagian tumit lebih banyak traksi. Gua merasakan heel counter sepatu Yuza ini sangat melindungi tumit gua, terutama saat turunan curam yang licin dan berkerikil. Bagaimana dengan outsole-nya? Tentu saja outsole bekerja lebih keras ya dengan tekanan beban dari atas dan jenis medan yang bervariasi. Teknologi rubber touch outsole ini sangat bagus dan kuat menurut gua. Walaupun gua membawa beban medium up, gua puas dengan kekuatan outsole-nya. Bagaimana dengan safety-nya? Dengan model ramping dan low cut, dan gua mencoba membawa beban medium up seperti saat ini. Selama fase turun, gue beberapa kali salah pijakan sehingga ankle gue jadi nekuk ke samping ya, dan ini kondisi yang sangat berbahaya menurut gue. Biasanya kalau gue pakai yang mid cut, kondisi seperti ini tidak pernah terjadi karena gue menggunakan model sepatu yang low cut sehingga perlindungan terhadap ankle tidak maksimal, apalagi gue membawa beban yang lumayan berat. Selain itu, biasanya kalau gue pakai model sepatu yang mid cut, lock stoppernya gue pakai full sampai atas agar kaki lebih aman dan terlindungi saat fase turun. Namun sepatu Yuza ini tidak terlalu terasa manfaatnya ya untuk lock
stoppernya. Menurut gua hal ini dipengaruhi oleh beban gua yang lumayan berat sehingga terdapat fitur yang bekerja tidak maksimal seperti lock stoppernya ini. Gue juga beberapa kali terkena batu dan terasa sakit, terutama jika terkena pada bagian samping dan atas kaki yang dilindungi oleh upper sepatu. Hal ini wajar sih karena memang untuk bahan upper yang digunakan sepatu Yuza ini bukan dari bahan yang dapat menahan benturan keras. Hal ini bagian upper mengadopsi teknologi hyperweb, yaitu bahan lapisan plastik TPU tipis yang gue jelaskan sebelumnya. Oh iya, bagian upper ini tidak waterproof, jadi jika melewati kubangan atau sedang hujan deras, maka sepatu ini akan basah sampai ke dalam ya. Kemudian untuk daya ikat tali sepatu Yuza ini juga sangat kuat. Pada fase turun gunung dengan beban, tali sepatu jarang terlepas. Hal ini membuat kestabilan posisi kaki di sepatu menjadi maksimal, dan gue tidak perlu repot-repot mengikat kembali. Kemudian untuk bentuk sepatu ini menurut gue ramping ya, dan sangat cocok gue gunakan. Jadi posisi kaki pas banget nih di sisi kanan dan kiri, bentuknya tidak melebar. Justru itu kenapa gue beli yang upsize 1 nomor. Dan ini sangat membantu sekali pada fase turun gunung dengan membawa beban. Oke, kemudian bagaimana ya kira-kira performa sepatu ini saat gue gunakan untuk trail running? Memang untuk sepatu ini dirancang khusus untuk trail running. Gue sendiri juga sudah mencobanya ya untuk trail running di Gunung Sindoro. Menurut gue sepatu ini sangat bagus untuk melakukan aktivitas trail running yang membutuhkan kecepatan pergerakan. Selain build quality yang bagus, bahannya pun membuat sepatu ini terasa ringan dan fleksibel. Yang gue rasakan saat trail running, sepatu ini sangat ringan, bahkan kalau gue bilang seperti tidak menggunakan sepatu. Menurut gue hal ini wajar karena sepatu Yuza 19 memang dirancang untuk mensupport pengguna agar mencapai kecepatan lari yang maksimal dengan pengalaman yang berbeda. Saat fase naik gunung dalam kondisi trail running, sepatu ini fleksibel dan lentur sehingga gerakan kaki sangat leluasa dan luas. Fitur seperti kus heksagonal, Airflex, dan outsole rubber sangat nyaman dan melindungi kaki. Gue sangat nyaman menggunakan sepatu ini karena pada bagian insole-nya pun dilengkapi midsole yang empuk. Bahan body upper yang terbuat dari kombinasi polyester dan TPU juga sangat empuk. Selain nyaman, sepatu Yuza 19 ini juga adem ya karena sirkulasi yang baik. Hal ini gue rasakan karena saat gue cobain buat running di gunung, kondisi cuacanya lumayan panas. Apalagi yang gue cobain adalah di Gunung Merapi yaitu Sindoro. Saat fase turun gunung pun dalam kondisi trail running, gue berjalan lebih cepat dan kadang gue berlari ya. Karena pengaturan ritme seperti itu, kaki gue jadi tidak menapak tanah terlalu lama sehingga kaki gue tidak cepat lelah. Dengan midsole Kas Hex terasa tapakan kaki gue itu melangkah sangat ringan dan nyaman. Karena hal ini gue dapat berlari dengan cepat secara maksimal. Posisi kaki gue stabil dengan tali sepatu yang dikunci menggunakan fitur fit lock pada stoppernya sehingga lidah sepatu yang fleksibel. Gue jadi tidak perlu khawatir nih tali sepatu terlepas. Yang gue alami selama running ya tali sepatu tidak pernah terlepas. Walaupun saat naik dan turun gue terkena batu dan terasa sakit, namun menurut gue performa dari keseluruhan sepatu Yuza 19 ini cukup memuaskan gue, terutama untuk trail running gunung. Selanjutnya gue ingin menjelaskan kelebihan dan kekurangan berdasarkan apa yang gue rasakan. Ini adalah pendapat pribadi gue ya. Pertama adalah kelebihan. Jadi kelebihan pertama, build quality terbaik di kelasnya yang seperti gue jelaskan di atas. Yang kedua, kaya dengan fitur yang menunjang performa pengguna. Ketiga, terasa ringan, fleksibel dan elastis. Keempat, outsole kuat segala medan dan insole atau midsole-nya sangat nyaman. Kelima, tali tidak mudah terlepas saat kita gunakan. Keenam, secara desain dan warna gue suka banget. Kemudian yang ketujuh, dengan teknologi rubber outsole sehingga membuat outsole tidak licin dan anti slip. Yang kedelapan, sirkulasi udara sangat baik sehingga kaki terasa adem. Kemudian untuk kekurangannya, pertama, tidak waterproof terutama di bagian upper, tongs, dan pad ankle. Dan yang kedua, bahan uppernya tidak tahan benturan ya sehingga jika terkena benda keras, kaki masih terasa sakit. Ketiga, tidak cocok untuk bentuk kaki yang melebar ke samping ya. Kemudian yang keempat, lubang lock stoppernya rentan longgar. Kira-kira apakah sepatu ini worth it? Menurut gua dengan harga yang terjangkau, original made in Indonesia dan build quality-nya bagus, performa dan fitur juga yang bagus untuk trail running, sepatu ini worth it kalian miliki untuk kegiatan trail running gunung. Ya, jadi sepatu ini sudah gue gunakan untuk
trail running dan trekking gunung. Dan gue punya kesimpulan, jadi untuk trail running itu sangat efektif karena memang tujuannya untuk trail running di pegunungan dengan berbagai macam jenis medan ya, dari tanah akar, bebatuan, rumput dan lain sebagainya. Dan adapun untuk trekking juga kondisi alamnya kan sama tuh ya di setiap gunung-gunung yang ada di Indonesia. Namun terdapat dua kondisi di mana kita bisa menggunakan sepatu ini untuk trekking. Ini adalah pendapat pribadi gua. Jadi yang pertama, dalam kondisi kita membawa beban berat dengan carrier 50 liter ke atas dengan berat lebih dari 10 kilo beban kita, mungkin menggunakan sepatu ini itu lebih beresiko ya, karena kan dia lokat nih. Sedangkan untuk tipe sepatu lokat menurut gua itu sangat rentan kena engkel ya jika beban kita itu lumayan berat. Dan adapun untuk kondisi kedua, apabila teman-teman ingin menggunakan sepatu ini untuk trekking gunung, menurut gua jangan membawa beban yang terlalu berat ya. Kita kembali lagi ya ke kebiasaan masing-masing. Mungkin ada teman-teman di luar sana mungkin yang terbiasa menggunakan sepatu lokat dengan beban yang berat, mungkin juga itu ada ya. Namun kalau untuk menurut gue sendiri sih, gue lebih memilih bentuk safety-nya saja seperti itu. Oke, kira-kira begitu ya untuk video dari gua. Gua udah menjelaskan semuanya dari bahannya, fiturnya, kelebihan dan kekurangan. Semoga video ini membantu dan pada intinya sepatu Yuza 19 ini worth it kita beli, dari sisi harga juga murah ya. Baik, sampai ketemu lagi di video terbaru dari Pendaki Jadi-Jadian. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Pendaki Jadi-Jadian. Oke baik, sampai jumpa dan bye-bye.